Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang pendalaman materi tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, di dalam materi ini kalian akan lebih mendalam, akan lebih mempelajari bagaimana materi-materi tentang selamatkan makhluk hidup. Oke, baik ya. Selanjutnya, pada subtema 1, tumbuhan sahabatku ini, kalian akan mempelajari pelajaran 1 yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan ya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong yaitu termasuk tanaman umbi-umbian ya. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Jadi ide pokoknya adalah itu. Nah, selanjutnya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga memiliki benang sari, alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betinanya. Nah, jadi perkembangbiakan generatif ini contohnya pada bunga ya, ada pada bunga. Nah, selanjutnya perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini bagian prosesnya ya, adik-adik ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari biji ya, kemudian selanjutnya menjadi benih, dan menjadi tumbuhan, kemudian terjadi peristiwa pembuahan juga ya, terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari. Nah, kemudian macam-macam penyerbukannya di sini ada ya. Macam-macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Nah, sendiri penyerbukan tetangga itu yang di serbuk sari jatuh di kepala petik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, kemudian lebah juga membantu penyerbukan bunga ya. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga selain lebah, apa saja? Contohnya kan banyak, ada kupu-kupu ya. Yang hewan-hewan yang bisa terbang itu ya. Selain dari lebah dan kupu-kupu juga masih ada banyak lagi yang lain. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Oke. Selanjutnya, pada pembelajaran 1 nanti kalian akan mempelajari tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial di budaya di negara-negara Asia Tenggara. Nanti kalian akan mempelajari ini kondisinya bagaimana ya. Jadi negara Asia Tenggara itu umumnya memiliki kondisi geografis yang sama ya pada umumnya ya. Kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama ya. Nah, ini nanti pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian silahkan buat rangkuman di buku kalian ya. Jangan lupa. Nanti setorkan ke gurunya nih. Udah mempelajari ini misalnya gitu. Ya. Rangkuman ini sebagai catatan kalian untuk supaya kalian bisa lebih paham lagi ya. Boleh melihat video ini lagi atau juga misalnya boleh melihat dari ini dari buku kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video dari Pak Guru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dulu dari Pak Guru hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.